Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahlan. Ikhwanu fiddin, jamaah Majelis Taklim Markas Dakwah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bersama-sama bermajelis, berkumpul di aula markas dakwah ini dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita, bermajelisnya kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga datangnya yaumul qiyamah. Ikhwanu fiddin, arsyadani wa arsyakumullah. Pada kesempatan malam hari ini semestinya yang mengisi adalah Ustaz Abdullah Kafi Hamdan. Alhamdulillah ala kulli hal beliau berhalangan, di mana beliau masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat yang sakitnya, Allah berikan kesehatan sehingga bisa kembali mengisi kajian pada bulan yang akan datang. Untuk mengisi kekosongan pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk kemudian merenungi satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya surat Ibrahim ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir sering kita mendengarnya. Bahkan kita pun sudah hafal lafadznya beserta dengan maknanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah.
ketika kita membaca ayat ini, maka yang teringat, yang terdetik di dalam benak kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita pentingnya untuk mensyukuri nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka malam hari ini mari kita untuk merenungi akan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur pada pagi hari tadi sampai pada malam hari ini, betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada diri kita masing-masing ini. Mulai dari dimana kita dimampukan untuk bangun tidur, kemudian bisa beraktivitas, bisa bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kita, sampai kemudian kita pulang dan malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan waktu untuk bermajlis ilmu. Adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya kita syukuri. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang mana tidak mampu untuk kemudian merealisasikan bentuk nikmat yang Allah berikan. Ada yang malam harinya digunakan hanya mungkin untuk duduk-duduk santai, untuk ngobrol dan lain sebagainya. Maka dalam ayat ini kita diingatkan betapa pentingnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mensyukuri nikmat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah nikmatnya kepada kita, maka kita bersyukur kita bisa berjumpa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur di mana kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, bahkan bisa mengajak istri dan anak-anak kita bermajelis taklim. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semestinya hendaknya kita syukuri. Ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita akan sedikit mengkaji ayat ini, karena ayat ini adalah berkaitan dengan syukur. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim hendaknya pandai-pandai untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita akan bahas apa sebenarnya pengertian syukur tersebut. Syukur, sebagian ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan syukur adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi nikmat. Kan kalau kita diberi oleh orang, terkadang kan kita juga memuji, terima kasih ya. Kalau orang Jawa matur nuwun yang bahasa lainnya dengan bahasa yang tentunya masing-masing memakai bahasa untuk berterima kasih kepada orang yang memberi kepadanya. Nah, yang memberi kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna syukur adalah kita sebagai seorang hamba ini untuk senantiasa mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari segi istilah, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan syukur adalah mengandung makna mengenal segala nikmat dan mengerjakan apa yang diperintahkan dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita tinjau dengan istilah syar'i bahwa nikmat atau syukur itu adalah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pemberi nikmat, kemudian bagaimana kita untuk berupaya mempergunakan segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna istilah dari pengertian syukur. Sedangkan Ibnu Manzur, beliau berkata, syukur adalah menerima dengan lapang dada atas pemberian, baik dengan perkataan berupa ucapan
alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Serta perbuatan dan niat yang baik. Untuk apa? Untuk memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rangka apa? Dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian ya syukur menurut Ibnu Mandur. Sedangkan Ibnu Qayyim rahimahullah, Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwa syukur adalah menampakkan asar. Apa asar? Mas Adi, apa asar? Ada yang tahu? Asar. Ya, asar itu artinya bekas, yaitu menampakkan bekas-bekas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dengan lisan kita, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui nikmat tersebut, baik di dalam hati kita, dalam rasa pengakuan dan kecintaan kita. Ini bentuk di mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, hendaknya kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita pergunakan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Ikhwanu fiddin, jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Musa Al-Asy'ari beliau mengatakan dalam sebuah kalimat yang beliau sampaikan di dalam Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan likulli syai'in haddun wa hudunul Islam wal wara'u wa tawadda'u wa syukru wa sabru. Setiap sesuatu itu mempunyai batasan ya. Adapun batas-batas Islam adalah wara' ya. Wara' itu apa? Ada Pak Bandi, wara'? Wara' itu menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membaca bagaimana para ulama, orang-orang soleh itu dalam kehidupannya begitu sangat berhati-hati untuk hal-hal yang itu akan menjadi dampak di mana orang itu akan malas dalam beribadah kepada Allah. Salah satunya apa? Mereka senantiasa waroknya itu begitu tinggi untuk menjaga sesuatu yang dimana itu akan dia masukkan ke dalam tubuhnya, apakah berupa makanan dan lain sebagainya. Kemudian tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu itu adalah rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu ya merendahkan, tapi kalau rendah hati itu dia senantiasa tidak sombong, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian syukur dan sabar. Ini penjelasan dari Abu Musa Al-Asy'ari berkaitan dengan syukur, bahwa setiap sesuatu itu mempunyai batasan. Adapun batas-batas Islam itu adalah wara', tawadu, dan juga syukur dan sabar. Nah, inilah yang hendaknya senantiasa kita lakukan, ikhwanu fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan persingkat saja penjelasan dari pengertian syukur ini. Perwujudan syukur dengan hati, lidah, dan anggota tubuh ya, tadi sudah kita jelaskan. Perwujudan syukur bisa dengan hati, lidah, dan anggota tubuh. Tiga hal ini saling berkaitan dan tidak bisa diambil salah satu saja. Jadi syukur bisa dengan hati, bisa dengan lidah kita, bisa dengan anggota tubuh kita. Seorang mengucapkan syukur dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah ya. Kita
Kita hari ini diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bernafas, kesempatan untuk bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ucapkan. Ya, harus kita ucapkan dengan lisan kita. Tapi dalam amalan, ya, ini bukunya bolak-balik juga ini. Ya. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana dalam perwujudan setiap kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk senantiasa mengucapkan dengan lisan kita. Ya. Syukur dengan lisan itu yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan selalu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menyebut-nyebut nikmat tersebut tanpa kemudian kita berbuat riya, tanpa dimana kita sum'ah atau sombong. Dengan harapan apa? Dengan harapan akan menyeru kepada hati dan anggota badan kita untuk senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kesyukuran dan meninggalkannya adalah kekufuran. Jadi kita ketika mungkin bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan mungkin teman-teman kita, jangan kemudian malu-malu untuk kemudian menyebutkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah akhi, alhamdulillah saudaraku, di mana Allah memberikan kepadaku nikmat. Nikmat apa? Allah berikan kepadaku rizki, di mana hari ini aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Dengan kesehatan ini aku mampu untuk kemudian beribadah dengan baik. Aku mampu untuk kemudian mengucapkan bait-bait Al-Quran yang aku ucapkan dengan lisanku. Kenapa? Karena betapa banyak di antara saudara-saudaraku yang hari ini tidak diberikan nikmat sebagaimana diriku. Mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena diuji dengan sakit. Mereka harus berjuang, mereka harus berbaring, mereka harus bersabar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian di mana mereka harus diinfus dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih berikan kepadaku nikmat untuk bisa berbicara sehingga aku pergunakan untuk membaca Al-Quran. Harus kita ucapkan alhamdulillah, hingga hari ini aku diberikan nikmat usia panjang. Ya Pak, berapa Pak usianya Pak? 68. Ya, banyak saudara-saudaraku, banyak teman-teman sekolahku dulu, mungkin teman SD, teman SMP, SMA sudah mendahuluiku. Alhamdulillah sampai usia 68 ini aku masih dimampukan untuk menggerakkan kaki, untuk bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhku ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur. Ya. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau Rasulullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kesyukuran, ya, dan meninggalkannya adalah kekufuran. Ya. Diam saja ketika diberikan nikmat, ya. Enggak ngomong, enggak bersyukur dengan bentuk anggota tubuh kita, dengan memberi kepada saudara kita, itu adalah sebuah kekufuran. Sesungguhnya menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala rukun dari syukur itu sendiri. Karena seorang hamba apabila menyebut nikmat, dia akan selalu ingat dengan Ar-Razik, zat pemberi rizki.
Karena mengingat nikmat adalah pangkal dari kesyukuran. Barang siapa yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia belum syukur. Ya. Jadi kalau kita belum banyak menyebut-nyebut nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berarti kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah nanti pulang ke rumah berbicara kepada istri dan anak-anak kita. Kita bersyukur ya, Allah masih berikan kepada kita malam hari ini bisa berkumpul, kita bisa berteduh walaupun mungkin rumah kita sederhana. Kita bersyukur kita bisa berkumpul malam hari ini walaupun mungkin kita masih ngontrak, karena banyak saudara-saudara kita itu yang tidurnya itu di kolong-kolong jembatan. Kita bersyukur dan bersyukur terus. Dengan begitu insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah nikmatnya kepada kita dan menjadikan hati kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini jangan kemudian kita sepelekan. Kenapa? Karena ayat ini mengingatkan kita kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sebagai seorang hamba yang lemah ini, kita sebagai hamba yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa ini, untuk senantiasa memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mampu untuk kemudian mengingat akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan ingat kepada kita. Lah kita di kalangan kita sendiri, dalam komunitas mungkin kita di dalam bermasyarakat saja, kalau kita tidak senantiasa mengingat-ingat, tidak senantiasa menyebut-nyebut mungkin fulan dan fulan, orang itu pun tidak akan ingat kepada kita. Lah bagaimana kita sebagai seorang hamba yang lemah, yang kita senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kemudian kita tidak senantiasa menyebut-nyebut akan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Lah Ustaz, buktinya itu banyak juga orang yang dia tidak pernah menyebut-nyebut nikmat Allah. Ya, buktinya apa? Nggak pernah sholat, nggak pernah bermajlis taklim, tapi kok kemudian masih juga diberikan nikmat yang banyak, diberikan uang yang banyak, rezeki yang banyak. Jangan gagal paham dulu Pak Bu, itu bisa jadi istidraj, itu bisa jadi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya nikmat demi nikmat yang akan menjadikan dia akan tambah kekufurannya. Ketika pada tingkatan di mana dia tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dengan tidak beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya azab yang sangat pedih. Istidraj itu gambarannya, kalau kita punya anak, anak kita itu nakal, dia manjat pohon, kemudian kita lulukan, terus naik yang tinggi terus sampai atas baru jatuh. Ya begitu pula gambaran orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang banyak, tetapi nikmat itu tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tambah terus, tambah sampai pada titik di mana pada saatnya di mana akan dijatuhkan kepadanya azab atau siksa atau mungkin ujian yang berat. Falyaudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada seorang hamba yang makan sebuah makanan kemudian dia memujinya, dan minum seteguk minuman sedangkan dia juga memujinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, sudah Pak, ketika kita makan dengan makanan yang mungkin makanannya itu ya hanya lauknya tempe goreng, walaupun minyak goreng susah sekarang Pak ya. Ya, beli gorengan saja sulit Pak sekarang. Ya. Kemarin ada yang beli nasi uduk protes sama penjual nasi uduknya. Kok bakwanya cuma segini gitu. Ya. Biasanya besar, kok cuma kecil sekali. Ya, kenapa ya? Karena memang minyak gorengnya susah loh, langka. Ya. Kita sedang diuji untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di mana kita masih bisa mempergunakan nikmat masak dengan air, Pak ya. Enggak apa-apa kan? Kita diuji untuk bisa menahan diri untuk tidak makan telur dadar. Tapi kita bersyukur bisa makan telur rebus. Ini kan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh ya. Biasanya ibu-ibu yang suka mengeluh itu ya. Susah Pak, sekarang nyari minyak goreng ya. Beli minyak goreng pun harus dibatasi ya. Ya, kita bersyukur dengan ya segala nikmat yang Allah berikan walaupun dengan keterbatasan yang ada. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita sebagai seorang hamba itu akan senantiasa diridhoi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu mampu untuk kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap makanan yang dia makan ketika itu. Alhamdulillah kita bisa makan walaupun mungkin dengan hanya garam ditambah dengan sambal, tidak memakai lauk dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah juga nikmat bisa makan dengan daging. Alhamdulillah kita bisa minum dengan seteguk air putih. Alhamdulillah kita bisa minum air susu pun. Alhamdulillah. Ketika itu senantiasa kita ucapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita semuanya. Kita ini terkadang banyak mengeluh ya, banyak mengeluh Pak. Jujur gak Pak? Ya. Dikasih air minum putih ngeluh, mintanya susu ya. Dikasih susu ngeluh pula. Kenapa? Ya, yang usia-usia tua ini kan nggak boleh banyak minum manis-manis ya. Kita hendaknya mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan dalam perwujudan kita menyebut nikmat itu, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridho kepada kita semuanya. Sebagian salaf berkata, barang siapa yang menyembunyikan nikmat berarti telah mengkufurinya, dan barang siapa menampakkan nikmat tersebut dan membagi-bagikannya berarti dia telah mensyukurinya. Jadi ini pelajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita diberikan oleh Allah nikmat, kita untuk mengucapkan Alhamdulillah, kemudian bentuk perwujudannya adalah kita membagi-bagikan nikmat itu kepada saudara-saudara kita, tetangga kanan kiri kita, depan belakang kita. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memerintahkan kepada istri-istri beliau ketika memasak ya, apapun masakannya, lebih-lebih ketika masak daging perbanyaklah kuahnya. Kemudian apa? Bagi-bagikan kepada tetangga kanan kiri depan belakangnya. Jangan kemudian kita merintahkan kepada
ya istri kita nih, kita hari ini diberikan Allah nikmat bisa beli daging, kemudian tolong ya masak, kemudian banyak kuahnya, yang dikasihkan ke tetangga kuahnya saja, jangan dagingnya juga disertakan ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu difahami bahwa syukur dengan lisan tidak menjamin dia telah syukur 100% ya. Akan tetapi harus diikuti juga dengan cara yang lain, yaitu dengan hati dan perbuatan. Ketika seseorang itu bersyukur dengan lisan saja, sedangkan hati dan amalannya tidak menggunakan nikmat itu dalam ketaatan terhadap sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau hatinya masih dalam keraguan, dengan menyelesaikan 3 hal di atas akan menghasilkan kesempurnaan dalam kesyukuran, yaitu mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan lisan kita, kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita bentuk perwujudannya, kita syukur dengan hati kita, kita ridho terhadap apa yang Allah berikan, kemudian kita sebagai bentuk perwujudan aplikasi amal kita adalah kita berbagi kepada saudara kita, maka dengan begitu sempurnalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini saya sampaikan? Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini ibarat seorang musafir yang melakukan perjalanan, kemudian kita lelah, kemudian berteduh di sebuah tempat, di sebuah pohon, lalu kemudian kita melakukan perjalanan kembali. Singkat ya, singkat, yang itu kita dibutuhkan untuk mempergunakan nikmat yang Allah berikan untuk senantiasa mensyukurinya, dan bentuk syukurnya adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu bahwa hidup kita sementara, hendaknya kita menyiapkan bekal yang cukup. Para ulama menyebutkan paling tidak ada 3 bekal yang bisa kita persiapkan. Untuk apa? Untuk kehidupan kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang hendaknya kita siapkan pertama adalah iman dan amal soleh. Sebagai seorang muslim, bagaimana kita untuk menguatkan keimanan kita? Bagaimana cara menguatkan keimanan kita? Yaitu dengan senantiasa hadir di majlis-majlis taklim, berkumpul dengan orang-orang soleh yang akan senantiasa mengingatkan kita ketika kita sedang lalai, ketika kita sedang mungkin malas untuk kemudian membaca Al-Quran, maka teman kita akan mengingatkan kita. Sudah berapa juz hari ini? Sudah berapa baris Al-Quran yang sudah kita baca hari ini? Kita hendaknya mengingatkan kepada diri kita, kepada saudara kita ya. Kenapa? Karena dengan kita senantiasa memperbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh, itu akan mengingatkan kita untuk perkara-perkara yang perkara itu tentunya semuanya kita akan menghadapinya. Kita akan kembali ke kampung akhirat kita ya. Kan nggak mungkin Pak, kalau kita kumpulnya di tempat-tempat maksiat kemudian diingatkan untuk perkara-perkara akhirat, kan nggak mungkin. Nggak mungkin kalau kemudian kita berada di tempat-tempat kemaksiatan kemudian kita diingatkan dengan perkara-perkara keimanan, nggak mungkin ya. Maka mudah-mudahan hadirnya kita ini sebagai bentuk perwujudan bahwa kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, dan ketika itu kita dimampukan, maka jaga sampai akhir hayat kita, dan kita mudah-mudahan diistiqomahkan untuk bisa husnul khotimah ya. Jadi bekal yang pertama yang hendaknya kita persiapkan untuk
bagaimana menyambut kehidupan setelah kematian kita untuk pulang ke kampung akhirat adalah hendaknya kita untuk senantiasa menyiapkan dengan iman dan amal soleh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat An-Nahl ayat 97 kalau nggak salah ya. Ya, nanti coba dibuka. Ya. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita bahwa sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang muslim hendaknya memperbanyak untuk mengerjakan amal soleh. Dengan amal soleh itu apakah dengan kita membantu saudara kita yang lemah, dengan kita berbagi karena kita diberikan oleh Allah nikmat pada hari ini, kita berbagi kepada saudara kita, itu sebagai bentuk amal soleh kita. Ataupun mungkin dengan bentuk yang lainnya, ketika itu kita lakukan maka akan menguatkan keimanan kita. Dan bukan hanya Allah menguatkan keimanan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita balasan yang terbaik ketika kita masih di dunia. Terlebih-lebih nanti di akhirat Allah akan berikan kepada kita surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini balasan bagi orang-orang yang senantiasa beriman dan mengerjakan amal soleh. Ini bekal yang pertama, Bapak Ibu hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita persiapkan. Kemudian bekal yang kedua adalah hendaknya kita bersegera meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin kita masih melakukannya. Ya, azan dulu ya, kita dengerin, kemudian kita lanjutkan sebentar. Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bekal yang perlu kita persiapkan, mengingat bahwa kita hidup di dunia ini berbatas dengan usia, dengan waktu yang singkat, maka mari kita persiapkan bekal yang tentunya itu akan menjadikan kebahagiaan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekal yang kedua yang hendaknya kita persiapkan adalah hendaknya kita bersegera meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, apapun bentuk kemaksiatan itu segera kita tinggalkan. Kemudian bekal yang ketiga adalah mari kita untuk berusaha bersabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hari ini sangat-sangat sulit dan butuh kesabaran di dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita tutup dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata bahwa syukur dibangun di atas 5 kaidah. Kesyukuran tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan 5 kaidah ini. Pertama, yaitu tunduk dan patuh kepada Zat yang Maha Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, cinta kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah mengakui atas nikmat-nikmatnya. Yang keempat, memujinya. Dan yang kelima, tidak menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika 5 kaidah pokok kesyukuran ini salah satu darinya ini hilang, maka kesyukuran yang dilakukan itu belum sempurna. Maka 5 hal ini hendaknya kita perhatikan dengan baik-baik, supaya apa? Supaya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi sempurna. Ya. Saya ulangi bahwa kaidah kita untuk membangun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi sempurna rasa syukur kita kepada Allah adalah: pertama, kita tunduk dan patuh kepada Zat yang Maha Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita mengakui atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuk nikmat itu, apakah yang kecil maupun yang besar. Kemudian kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pemberi nikmat. Dan yang kelima, tidak menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan
ketika 5 kaidah ini kita senantiasa lakukan dan kita jaga, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa pandai bersyukur. Karena di antara salah satu penghuni surga Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa pandai bersyukur terhadap nikmat Allah dan senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu bersyukur terhadap nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mari kita tutup majelis pada kesempatan malam hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum